Halo guys, selamat datang di Epic Movie. Pada video kali ini kita akan membahas cerita film dari negeri Vrindavan, yaitu Bola. Dan peringatan video ini akan mengandung konten spoiler sampai akhir, jadi saya harap kalian tidak keberatan dengan video ini. Atau lebih baiknya Anda menonton video aslinya di bioskop. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke pembahasan cerita dari film Bola. Cerita ini dimulai diperlihatkan seorang polisi wanita yaitu Diana dan polisi lainnya yang baku tembak dengan seorang penjahat yang mana isi truknya membawa narkoboy 900 kilogram bernilai miliaran rupiah. Saling kejaran pun terjadi antara polisi dengan bandar narkoboy. Diana, polisi wanita ini dengan pengalamannya dan tidak merasa takut berhadapan dengan truk penjahat yang membawa senjata dan berhadapan dengan mobil polisi ini. Dan saat itu juga Diana tertembak di bagian lengan kirinya. Mobil pun terus melaju cepat mundur ke belakang yang berhadapan dengan mobil penjahat. Dengan satu kali tembak, Diana pun berhasil mengenai kepala supir dan membuat mobil itu berhenti. Membuat penjahat dalam mobil tersebut ditangkap dan narkoboy 900 kilogram bernilai miliaran pun ditahan. Salah seorang polisi memanggil Diana dan melihat isi yang ada dalam kotak tersebut. Apakah isi dalam kotak tersebut? Pasti kalian akan tahu di akhir alur cerita film ini. Di sisi lain kita diperlihat sebuah tempat panti asuhan. Panti asuhan ini bernama Panti Saraswati. Ibu panti asuhan ini mencari seorang anak yang bernama Joyti dan menanyakan kepada anak yang di dekatnya, apakah kamu melihat Joyti? Anak itu pun menjawab tidak melihatnya. Ternyata Joyti sedang asik duduk di bawah pohon di dekat panti asuhan bersama temannya yang lagi asik berbicara. Di tengah pembicaraan mereka, ibu panti asuhan datang dan mengatakan kepada Joyti jangan terlalu lama bermain. Dan di malamnya, Joyti harus lebih awal tidur. Joyti pun dengan penasarannya langsung bertanya kepada ibu panti asuhan tersebut. Ada apa dan kenapa? Ibu panti asuhan pun mengatakan pagi-pagi besok ada seseorang yang akan mengunjunginya. Joyti pun bingung dan bertanya-tanya dalam hatinya. Siapakah yang akan mengunjungnya? Di tempat lain kita diperlihatkan sebuah rumah tahanan. Ada salah satu dari tahanan sudah 10 tahun mendekam di penjara dan akhirnya tahanan ini dibebaskan. Tahanan ini bernama Bola. Ketika Bola berjalan menuju keluar, di dalam tahanan orang bersorak riang melihat Bola bebas dari penjara. Ada salah satu seorang tahanan menanyakan kepada satu selnya, siapakah dia? Teman itu menjawab, bila aku memberitahumu namanya, kau akan jatuh di kakinya. Semakin sedikit kau tahu tentang dia, semakin bagus. Orang-orang pun mengatakan setiap kali dia muncul akan terjadi perang besar. Dan saat ia mengoleskan abu pada dirinya sendiri, musuhnya pun berubah menjadi abu. Yang bertanya pun langsung terdiam. Bola pun pergi ke pos penjaga untuk mengambilkan barangnya, terutama gelang kaki yang akan dikasih kepada anaknya besok. Di sini Diana mengatakan kepada anak buahnya, harus tetap waspada sebelum kasus penyelidikan ini selesai. Dan tidak boleh ada yang berkomunikasi dengan orang lain, termasuk keluarga sendiri. Karena Diana tahu yang dihadapi yang mempunyai narkoba tersebut orang yang sangat berbahaya. Diana pun bilang mereka bisa datang kapanpun. Dan di sini kita diperlihatkan pemeran antagonis kita di film ini. Namanya adalah Asu. Asu adalah seorang pembisnis narkoboy di India. Asu juga tidak segan-segan menghabisi orang yang tidak dia sukai. Dan salah satu dari anggota Asu mengatakan truk yang membawa narkoboy hilang. Salah satu anggotanya ada yang selamat. Asu pun langsung pergi ke orang yang selamat dalam kejadian tersebut. Di sana Asu melihat Bura kaki tangannya lagi sedang menghajar orang yang selamat dari kejaran polisi dan menyalahkannya. Asu pun langsung memerintah Bura untuk melepaskannya. Tanpa banyak bicara, Asu pun langsung menusuk anak buahnya sampai tewas. Karena Asu sangat kesal karena barang narkoboynya hilang di pos penjagaan. Setelah orang tersebut tewas, dimasukin ke dalam karung lalu dibuang. Seketika itu juga ketika Asu lagi duduk setelah menghabisi nyawa anak buahnya sendiri, Asu ditelepon oleh seseorang. Orang yang menelepon Asu langsung bicara tentang kehilangan narkoboy bernilai miliaran. Ekspresi di wajahmu bernilai 1 miliaran. Bagaimana perasaanmu? Dengan kesal Asu menjawab, seperti sama perasaan ibumu ketika aku menyelinap di sela-sela
jari-jarinya, sindir Asu. Asu pun langsung bertanya, dengan siapa ini aku berbicara? Ternyata orang ini bernama Devrat Subramaniam. Adalah seorang yang bekerja di bagian pemerintahan di kepolisian dengan jabatan yang tinggi dan yang berkhianat kepada kepolisian. Devrat pun ingin mendapatkan keuntungan dari kasus ini yang menawarkan kepada Asu bagi hasil, karena Devrat juga tahu di mana barang narkobonya disimpan. Sebelum menutup teleponnya, Devrat juga mengasih tahu kalau ada seseorang polisi yang menyamar jadi anak buahnya selama 2 tahun, yang selama ini memberi informasi kepada polisi. Itu pun waktu narkobonya ditangkap, dia juga yang kasih tahu plat mobil yang membawa narkobonya Asu. Devrat pun langsung menutupi teleponnya, yang membuat Asu kesal dan langsung mencari polisi yang menyamar dan menjadi anak buahnya. Asu pun menghampiri seseorang yang lagi menerima telepon. Nama orang ini adalah Raunak, polisi yang menyamar dan bergabung di anggota Asu. Di pertengahan pembicaraannya dengan Diana, tiba-tiba Asu mengejutkannya dari belakang. Asu pun bertanya, siapa yang meneleponmu? Raunak pun menjawab, itu hanya pacarku. Asu pun curiga dengan Raunak. Asu pun dengan curiganya kepada Raunak berkata, ada seorang polisi di geng kita. Kita telah dimata-matai oleh seorang polisi. Tapi Asu tidak akan menyebut namanya dengan tatapan tajam pada Raunak. Di pertengahan pembicaraan, tiba-tiba Asu ditelepon oleh Devrat. Devrat menyatakan kepada Asu 500 juta untuk mendapatkan narkobanya. Asu pun setuju. Devrat berkata pada Asu, ada seseorang pemimpin yang bernama Diana. Dialah penyebab narkobanya tertangkap. Devrat juga akan mengirimkan informasi tentang polisi yang ingin menangkapnya. Di kantor polisi, kita diperlihatkan orang tua yang menghampiri polisi yang lagi duduk di mejanya. Dan ternyata nama orang tua ini bernama Angat Yadav. Angat Yadav ternyata juga seorang polisi dan mendapat surat pindah bekerja ke tempat di mana Diana bekerja sekarang. Polisi ini mengatakan pada Angat Yadav, kamu salah tepat pindah ke sini. Di daerah ini banyak sekali orang-orang jahat. Belum lagi geng-geng banyak di sini. Angat pun menjawab, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Di sini kita juga dilihat sejumlah anak muda yang ditangkap karena ulahnya mabuk-mabukan di jalanan. Ini adalah Citan dan 2 orang teman lainnya yang ditangkap oleh polisi karena mabuk-mabukan di jalan. Tiba-tiba datang seorang wanita yang menghampiri Citan. Tidak lain itu adalah pacar Citan. Dengan kesal langsung menampar Citan karena kelakuan mengakibatkan dia ditahan polisi. Polisi pun melihat ke arah anak muda tersebut dengan nada yang marah. Ini bukan tempat pasar, ini adalah kantor polisi. Naina pun meminta kepada polisi untuk melepaskan mereka karena mereka pelajar. Polisi tidak mau melepas mereka karena telah mabuk-mabukan di jalanan. Walaupun mereka seorang pelajar. Citan pun meminta maaf kepada Naina. Naina pun hanya diam. Di tempat lain ada sebuah acara kepolisian. Di sini kita melihat Devrat, polisi pengkhianat ini menelepon seorang polisi yang ada di dalam acara tersebut, yaitu bernama Deep Singh. Devrat memerintahkan kepada Deep Singh berbuat sesuatu di acara tersebut. Deep Singh pun siap melakukan perintahnya. Devrat dengan imbalan yang sangat memuaskan. Di sini Diana pun datang dalam acara tersebut dan melihat ke arah mobil yang ada orangnya di dalam. Diana pun menanyakan kepada polisi yang ada di situ, siapakah orang itu? Polisi itu menjelaskan kepada Diana. Polisi itu menjawab, saya melihatnya dalam perjalanan di sini. Ada luka di wajahnya. Aku meminta identitasnya, namun dia menatapku dengan sangat dingin. Dia pun tidak menjawab apa yang aku tanya. Jadi aku menahannya sementara. Dan aku akan melepasnya nanti, menjawab polisi tersebut. Dan terlihat juga polisi pesuruh dari Devrat mengambil sesuatu dari orang yang membawa sesuatu. Diana pun berjalan bersama atasannya yang membuat acara untuk hari di mana atasannya ini hari terakhir dia bekerja di kepolisian. Diana menceritakan kepada atasannya atas kejadian menangkap para bandar narkoboy di pos penjagaan. Seluruh narkoboy dan mengurung ke-7 orang yang membawa narkoba itu. Atasannya bertanya, apa menurutmu kantor di tempatmu aman untuk menahan narkoboy? Diana pun menjawab, narkoboy itu disimpan sangat aman, karena itu tempat penjara periode Inggris.
Strukturnya sangat kuat dan terbuat dari batu. Inggris juga membangun bunker bawah tanah yang tersembunyi. Jadi menembus gedung itu hampir mustahil dan narkoboy aman ditahan di sana. Atasannya menanyakan kepada Diana, siapa nama geng yang membawa narkoboy itu. Diana pun menjawab, nama gengnya adalah Sika Geng. Sika Geng ini paling susah ditangkap. Mereka memperkerjakan orang-orang kelas atas maupun masyarakat setempat menjadi anggotanya. Dan ditambah lagi dari anggota dorongan politik yang membuat geng ini semakin kuat. Atasannya pun langsung memberi peringatan kepada Diana supaya lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya kepada orang sekitar dan apalagi di area kepolisian yang mudah berkhianat. Acara perpisahan atasan itu pun dimulai. Atasan pun itu menyampaikan pidatonya. Hari ini hari terakhirnya bekerja. Dan untuk itu juga dia memberikan minuman kepada anak buahnya, berupa minuman keras. Dalam pertengahan pidato tersebut, dia melihat satu orang jatuh. Atasan dan semua orang di sana tidak merasa heran. Mungkin dia lagi sedang mabuk karena minuman tersebut. Dan satu orang lagi jatuh ke tanah dan diikutin orang lainnya. Dan semuanya tumbang dan jatuh setelah meminum minuman tersebut, termasuk atasannya. Tidak dengan Diana yang tidak meminum minuman tersebut. Ternyata dipsinglah penyebabnya, karena telah mencampur obat bius berdosis tinggi di minuman tersebut. Karena Diana tidak meminum minuman itu, Diana pun selamat. Dipsing pun pura-pura jatuh tidak sadarkan diri, karena takut sama Diana yang selamat. 40 polisi pun semua tidak sadarkan diri. Obat bius ini juga apabila tidak dibawa ke rumah sakit, mereka akan mati. Karena obat bius ini, satu tetes sangat kencang dosisnya. Atasan yang masih dalam keadaan sadar, memberitahukan kepada Diana, supaya tidak percaya pada siapapun. Dan harus tetap waspada karena atasannya takut banyak orang-orang dari pemerintah bermain dalam aksi narkoba ini. Lalu Diana menelpon seorang dokter yang ada di rumah sakit. Dokter itu bilang andai mereka tidak dibawa ke rumah sakit segera, nyawa 40 polisi tersebut akan terancam. Rauna yang ada di geng narkoboy memberitahu kepada Diana supaya pergi dari sana karena lokasi keberadaannya sudah diketahui oleh asuh seorang penjahat. Diana pun bingung kepada siapa dia meminta bantuan. Diana pun melihat seorang catering dari acara tersebut menanyakan apakah mereka bisa menyetir. Semua dari mereka tidak bisa yang menyetir. Hal itu membuat Diana semakin panik. Lalu Diana melihat ke arah mobil yang di situ ada seorang yang ditahan oleh seorang polisi yang dimana Diana saat itu sampai di rumah atasannya. Diana pun langsung menghampiri orang tersebut dan bertanya, apakah kamu bisa bawa mobil? Orang itu pun diam. Dia pun terus bertanya. Orang itu pun diam dan menatap tajam ke arah Diana. Pas Diana mau pergi, orang itu pun dengan mudah membuka borgolnya dan keluar dari mobil tersebut dan menghampiri Diana. Diana pun mengatakan kepada orang ini untuk menyuruhnya pergi dan membebaskan dia. Tapi orang ini tidak mau. Dia pun mengatakan kalau dia bisa menyetir. Oh ya, ini adalah Bola, pemeran utama kita yang baru saja keluar dari penjara. Dan besok dia akan menemukan putrinya di panti asuhan. Yang 10 tahun lamanya dia tidak menemukan putrinya. Yang juga berumur 10 tahun juga. Yang putrinya juga tidak tahu mengenal ayahnya. Oke, kita teruskan ceritanya. Dengan yang sangat lapar, Bola memakan makanan yang ada di sana dengan porsi yang sangat banyak. Sedangkan para catering dan Diana sibuk memindahkan polisi ke truk untuk dibawakan ke rumah sakit. Dalam perjalanannya, Dipsing seorang pengkhianat menelpon atasannya kalau mereka sudah pergi dari sana. Dia pun mengatakan dia pura-pura tidak sadar karena ketakutan sama Diana. Dipsing pun memberi lokasinya biar penjahat bisa melacaknya. Di dalam perjalanan, Diana menelepon ke kantornya. Diana menanyakan ada beberapa orang yang ada di kantor. Bawahannya itu menjawab hanya ada 4 orang polisi bertugas dan ada satu yang baru pindah ke sini. Dan ada 4 orang pelajar yang ada di dalam kantor. Diana pun meminta kepada bawahannya untuk meminta bantuan kepada polisi daerah lain. Dan Diana juga bilang harus mengunci semua pintu, jendela dengan rapat-rapat karena situasi yang sangat genting. Dan ditambah lagi asuh pemimpin dari geng narkoboy sudah tahu keberadaan narkoboynya.
Di tempat lain, Asu mengimbau kepada semua geng yang ada di daerahnya. Siapa saja yang menangkap Diana hidup-hidup akan diberi hadiah 50 juta dan 10 juta per kepala untuk orang-orang bersama Diana. Geng yang ada di daerah itu pun melihat video Asu tersebar luas dan akan banyak geng lain yang akan menangkap Diana. Ini karena tawaran yang begitu besar. Raunak yang berpihak kepada polisi memberitahu kepada Diana kalau lokasinya sudah ditemukan dan harus mengambil jalur lain. Tapi setiap titik, Bola dan Diana dikelilingi oleh para macam-macam geng. Oke, kita berpindah ke panti asuhan. Di malam hari, Joyti dan temannya belum tidur. Joyti pun membangunkan Ratna temannya. Joyti bilang kalau dia tidak bisa tidur. Joyti penasaran siapa yang akan menjemputnya besok. Sedangkan Joyti tidak tahu siapa keluarganya. Joyti pun langsung memilih pakaian terbaiknya untuk ketemu orang yang menemuinya besok. Seorang polisi di kantor meminta bantuan dengan nelpon polisi kantor lain. Polisi di kantor lain sibuk dengan mereka masing-masing. 4 polisi yang ada di kantor pun tidak mau ambil resiko. Mereka pun pulang dan pergi. Perjalanan, Diana, Bola, dan seorang catering bingung jalan mana yang akan diambil supaya cepat menuju rumah sakit dan tidak ketemu sama geng yang akan mengejar mereka. Diana pun memilih arah jalan ke kanan. Tetapi Bola tidak setuju karena jalannya yang sangat rusak. Patila, seorang catering pun tidak setuju karena kalau mereka ambil jalan ke kiri mempermudah jalan mereka dan cepat sampai tujuan. Diana pun menelepon ke kantornya. Yang di situ tidak ada lagi polisi yang berjaga karena ketakutan. Di kantor hanya tinggal seorang 4 pelajar yang masih ditahan dan seorang polisi yang baru pindah di sana. Pelajar pun bingung karena telepon berbunyi sedangkan polisi di sana sudah pulang semua. Lalu datang Angat Yadav, polisi yang baru pindah, mengangkat telepon tersebut. Diana pun langsung memerintah Angat Yadav memakai seragamnya dan mengunci pintu kantor dan jendela rapat-rapat. 4 pelajar itu pun langsung bingung kenapa pintu dikunci semua. Pelajar itu pun meminta pulang, tapi Angat Yadav menahan mereka dan meminta mereka membantunya karena situasi yang sangat darurat. Dengan tergesa-gesa, 4 pelajar tersebut itu langsung membantu Angat Yadav. Di dalam perjalanan, Bola menceritakan dia mempunyai seorang putri di panti asuhan. Tiba-tiba HP Bola berbunyi. Pertama dihiraukannya. Bola bilang kalau dia tidak punya keluarga. Siapa juga yang mau nelpon? Bola tidak tahu kalau yang nelponnya adalah anaknya. Joyti meminjam telepon penjaga panti asuhan karena Joyti penasaran siapa orang yang menemuinya. Teleponnya pun tidak diangkat. Joyti pun menelepon lagi. Lalu Bola mengangkat teleponnya Joyti. Joyti pun bertanya dengan polos. Anda yang akan menemuiku besok. Apa hubungan keluarga Anda dengan saya? Pas Bola mau menjawab, tiba-tiba Bola dikejutkan dengan motor yang meloncat melintasi mobilnya sambil melemparkan bom api yang membuat mereka kaget dan panik karena api yang semakin besar di dalam mobil itu. Ternyata geng motor mengikuti mereka ingin mendapatkan hadiah dari Asu. Kejar-kejaran pun terjadi. Geng motor itu pun terus melempar bom api yang membuat mobil atap terbakar. Bola pun menghadapi mereka. Satu mereka hancur karena dihajar oleh Bola. Bola langsung naik ke atap mobil untuk membuka atap mobil yang terbakar. Pas Bola mau membukanya, motor meloncat ke arahnya. Bola pun memukul motor tersebut, membuatnya terpental. Dan Bola pun membuang atap yang terbakar ke arah geng motor, yang membuat motor itu terbakar dan ditabrak motor lain. Bola pun langsung menendang salah satu geng motor. Bola langsung naik motor geng tersebut dan menghabisi mereka satu persatu. Diana pun terheran-heran melihat Bola. Dalam hatinya bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Dengan mudahnya mengalahkan geng motor sendirian. Mereka pun melanjut perjalanan mereka. Tipsing, polisi pengkhianat ini pun menelpon Bura, kaki tangannya Asu. Ngasih tahu sama Bura kalau mereka berjalan menuju arah hutan Uncahar. Dalam perjalanan mereka, dihalangi 2 traktor yang memakai rantai, yang membuatnya mobil mereka tidak bisa berjalan. Sekarang mereka pun dikepung 2 geng sekaligus. Geng yang belakang
mobil mereka bernama Boxer yang bertubuh besar. Dan geng yang di depan mereka bernama geng Sarangi yang membawa harimau untuk memburu polisi Diana dan Bola. Kedua geng tersebut beradu mulut masalah pembagian jatah hadiah yang akan diberi oleh Asu. Tapi dua geng ini tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Ketika Bola turun dari truknya dengan tatapan yang tajam, harimau yang bersama geng Sarangi pun ketakutan melihat Bola. Harimau pun itu berlari ketakutan menuju arah hutan. Geng Sarangi pun keheranan melihat Bola. Ketua geng Sarangi menawarkan pada Bola untuk menyerahkan Diana padanya. Ia akan memberi bagi hasil pada Bola, tapi Bola tidak mau. Salah satu dari geng Sarangi langsung menyerangnya. Dan apa yang terjadi? Bola pun dengan mudah menumbangnya. Bola pun dikeroyok oleh geng Sarangi, dan salah satu dari mereka ditendangnya. Mereka pun menahan Bola dengan tangan mereka dengan sangat erat. Bola pun sangat mudah melempar mereka semua. Dari geng Boxer pun ikut langsung berkelahi dengan Bola. Dengan sekali pukul, tulang dari punggung geng Boxer pun ikut keluar. Dan geng Boxer lainnya berusaha menangkap Diana. Diana pun membela dirinya. Siapa aja yang mendekatinya, Diana langsung menembaknya. Dan dibantu oleh seorang catering yang membantu Diana. Perkelahian pun terus berlanjut. Dengan sangat mudah, Bola mematahkan tulang mereka semua dan mengempas mereka ke tanah. Mereka pun tewas satu persatu dan salah satu dari mereka kena tampar oleh Bola. Karena merobek bajunya, tamparan itu membuat giginya copot semua. Ketua geng Sarangi pun langsung kabur ke hutan. Setelah sampai di hutan, ketua geng Sarangi merasa lega. Dan ketua geng Sarangi merasa mau buang air kecil. Tiba-tiba, Bola pun menyuruh dia melepaskan pakaiannya karena pakaiannya robek dalam pertarungannya. Dia pun dengan ketakutan memberi pakaiannya yang sedang dipakainya. Bola pun mendapat pakaiannya. Di tempat lain, geng Asu sudah sampai di kantor polisi dengan pasukannya. Di sana ada 4 pelajar dan 1 polisi yang baru pindah tugas yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Mereka pun kebingungan. Asu pun mengancam mereka kalau mereka tidak membukakan pintu. Asu akan menggunakan kekejaman, akan mengubur mereka hidup-hidup. Asu pun memberi mereka waktu 5 menit. Angat Yadav langsung menelepon Diana dengan panik memberitahunya kalau ada puluhan orang berada di luar kantor dan mengancamnya. Diana pun menyuruh Angat Yadav pergi ke sel tahanan untuk bertemu dengan anak buahnya Asu yang ditahan. Diana pun menyuruh anak buahnya Asu menelepon Asu dengan memberi sebuah penawaran. Anak buahnya Asu dibebaskan dan jangan menyakiti orang-orang yang ada di dalam kantor. Asu pun setuju, dan seketika itu Diana berubah pikiran. Diana sadar ada seseorang yang di dalam sel itu adalah kakaknya Asu yang sangat kejam. Apabila pintu sel dibuka, yang ada di dalam sana semuanya tewas. Diana pun langsung menelepon Angat Yadav supaya dia menutup kembali pintu kantornya. Angat Yadav pun langsung berteriak untuk menutup pintunya. Kedua pelajar itu pun langsung bergegas menutupnya. Asu dan anggota langsung berlari menuju pintu untuk menghalangi kedua pelajar tersebut. Pintu pun berhasil dikunci. Anggota gengnya pun mengambil peralatan yang ada untuk membuka pintu setiap sudut kantor. Bola Diana pun melanjutkan perjalanan. Di sini terlihat geng lain lagi menghalangi perjalanan mereka dengan membakar mobil di tengah jalan supaya truknya tidak bisa lewat. Bola pun langsung injak gas dan menabrak yang menghalanginya, dan Bola pun sangat mudah melewatinya. Setelah melewati para penjahat, telepon datang dari rumah sakit untuk Diana. Dokter ini mengatakan kepada Diana, "Kamu di mana? Bila perawatan tidak dimulai dalam 1 jam, 40 polisi yang ada di dalam mobil, nyawa mereka tidak terselamatkan lagi." Karena jaraknya masih sangat jauh menuju rumah sakit, Diana pun meminta kepada dokter menemuinya di kuil Mukteswar. Dokter pun setuju. Dokter ini pun akan membawa dokter lain dan ambulan ke kuil Mukteswar untuk menyelamatkan nyawa 40 polisi. Kita beralih ke kantor polisi. Di sini Asu mencari jalan masuk ke dalam kantor dengan memanjat pohon dan melompat. Asu pun melihat pintu di atas tidak dikunci. Asu pun masuk ke dalam kantor tersebut. Asu pun turun dari lantai 2 dan ketemu dengan kakak kandungnya yang sedang ditahan di dalam sel penjara. Di sini Angat Yadav lagi bicara dengan 4 orang pelajar.
Tiba-tiba Asu datang menghampiri mereka. Mereka pun heran. Gimana cara Asu masuk? Asu meminta kunci sel, ingin mengeluarkan kakaknya. Tapi Angat Yadav mengambil kunci selnya dan menolak memberikan kepada Asu. Pertarungan pun terjadi. Sekarang 4 orang pelajar dan Angat Yadav sangat sulit untuk mengalahkan Asu. Apalagi 4 orang pelajar ini tidak ada pengalaman dalam bertarung. Dengan kompak, 4 orang pelajar dan Angat Yadav langsung serempak memegangnya dan menjatuhkannya. Asu pun berhasil dilumpuhkan dan diikat kaki tangannya. Di tempat lain, Diana dan Bola sudah sampai di kuil Mukteswar sambil menunggu datangnya bantuan. Terlihat tukang catering dan Bola duduk di dekat kuil. Tukang catering ini pun penasaran dengan kehidupan Bola sebelumnya, karena dia mudah sekali mengalahkan orang sekaligus. Bola pun menceritakan tentang dirinya. Bola ternyata adalah seorang yang ditakuti, disegani, dihormati di kotanya. Tapi seketika itu juga dia jatuh cinta kepada seorang wanita. Berbagai cara dia ingin mendapatkannya. Ketika wanita idamannya ini ditilang oleh polisi, dengan tatapan Bola, polisi ini pun langsung ketakutan dan mengizinkan wanita idamannya lewat. Bola pun menghampiri wanita ini di tempat kerjanya. Bola pun setiap hari terus memikirkannya. Ditolong dengan anak buahnya, Bola akhirnya bisa berduaan dengan wanita idamannya. Wanita ini pun ketika diganggu orang tuanya di rumahnya, Bola pun langsung menghajarnya dan membuatnya tewas. Wanita idaman ini pun semakin dekat sama Bola. Bola pun saat itu tidak lagi berbuat jahat dan menikah dengan wanita idamannya. Saat dia berbahagia bersama istrinya, dia dihampiri orang misterius bertangan logam. Dan Bola pun berkata, "Dan dia ambil dariku, perpisahannya adalah sebuah hukuman." Dan ternyata juga istrinya Bola menitipkan putrinya ke panti asuhan, di mana Bola semangat lagi untuk menjalani kehidupan dan ingin menemui putrinya yang belum pernah dilihat sama sekali. Dan tiba-tiba Diana pun datang duduk bersama Bola. Bola pun memberi gelang kepada Diana. Andaikan Bola tiada, Diana yang memberi gelang kepada anaknya. Diana pun bercerita kepada Bola. Dia juga mempunyai seorang anak. Karena tugas dalam kepolisian, anaknya yang dikandung Diana ditembak 2 kali di perut Diana saat masih hamil. Diana pun selamat dan sayangnya anaknya meninggal. Diana pun mengembalikan gelang yang dikasih Bola. Diana pun bilang sama Bola, dia sendiri yang kasih gelang sama anaknya. Di kantor polisi, kita diperlihatkan para pelajar dan Angat Yadav mengobati luka mereka akibat telah berkelahi dengan Asu. Tiba-tiba ketika Citan lagi duduk dan lagi berbicara dengan pacarnya, tiba-tiba anak buahnya Asu melemparkan tali lewat jendela ke arah leher Citan dan menariknya. Citan pun ditarik sangat kuat. Teman-temannya pun susah melepaskan tali itu. Ketika itu Asu berteriak memberi perintah anak buahnya untuk menggorok leher Citan. Teman-teman dan pacarnya Citan teriak histeris. Citan pun tak terselamatkan. Asu pun mengolok-olok mereka dengan suara menyebut nama Citan. Dan dalam kondisi itu Asu pun sempat-sempat meminta kunci sel. Dan Asu pun sempat menyinggung Angat Yadav yang lagi berduka. Dan Angat Yadav pun langsung berdiri dan melemparkan kunci selnya kepada Asu. Ketika Asu mengambil kunci dengan mulutnya, dia pun melihat ke atas Angat Yadav berdiri di depannya sambil memegang palu. Dengan marahnya, palu itu pun dihantam kepala Asu yang membuat Asu tewas di tempat. Tewasnya Asu membuat kakaknya Asu di dalam sel begitu marah besar kepada Angat Yadav yang telah membuat Asu tewas. Di kuil Mukteswar, ambulan yang di dalam perjalanan sudah sampai di kuil tersebut. Deep Singh, polisi pengkhianat ini pun pura-pura tersadar dari tidurnya dan menemui Diana dan beralasan kalau dia sudah sadar karena dia hanya sedikit meminum minuman yang bercampur obat tidur. Diana pun menatapnya dan tidak pernah terpikir oleh Diana kalau Deep Singh seorang pengkhianat. Setelah ambulan pergi membawa polisi yang sekarat ke rumah sakit, Bora dan anggota pun tahu keberadaan Bola dan Diana. Mereka pun datang menghampiri Bola dan Diana di kuil Mukteswar. Bola pun berharapan di depan mereka untuk melawan Bora dan anggotanya. Tiba-tiba, Deep Singh, polisi pengkhianat ini, berdiri di belakang Bola dan mengeluarkan pisau dan menusuknya dari belakang yang membuat Bola dihajar habis-habisan oleh anggota geng Asu.
yang membuat bola tak sadarkan diri. Diana pun dihajar oleh Bura. Ketika bola tidak sadarkan diri, dan bola pun mau diseret oleh kedua geng tersebut, yang mana bola mau dibuang ke sungai. Gelang yang akan diberi ke anaknya, dan bola pun ingat dan mau menemui anaknya. Seketika itu pun dia sadar, dan sangat marah yang membuat orang yang mau membuangnya terlempar jauh ke atas karena pukulannya. Bola pun mencabut tongkat di sekitarnya dan menghabisi nyawa mereka satu persatu, termasuk nyawanya Deep Sink, polisi pengkhianat ini. Bola pun langsung mengejar Diana yang dibawa oleh Bora. Dengan motornya dengan kecepatan tinggi, bola melompat ke atas mobil dan menancapkan tongkatnya ke mobil itu yang membuat mobil menabrak pohon. Bola pun berkelahi dengan Bora dan bola pun langsung mematahkan leher Bora sampai tewas. Tukang catering ini membawa mobil ke tempat bola dan Diana. Mereka pun langsung menuju kantor polisi. Setelah mereka sampai di sana, bola masuk ke kantor polisi, melewati jalan bawah tanah yang diketahui oleh Diana. Bola pun masuk dan mengajak Angat Tiada dan 4 orang pelajar keluar dari kantor polisi lewat jalan belakang. Sebelum bola jalan menuju keluar, bola sempat berhenti melihat ke arah sel yang di dalamnya ada kakaknya Asu. Kakaknya Asu pun melihat bola dengan ketakutan. Karena kakaknya Asu, dia tahu kalau bola bukan orang sembarangan. Mereka pun sampai di bawah tanah. Diana pun menyiram narkoboy tahanannya dan ingin membakarnya. Angat Yadau dan bola pun melihat ke dalam kotak yang ada di dalamnya terdapat sebuah senjata. Di sini anak buah Asu semakin banyak berkumpul dan menerobos masuk kantor polisi. Bola yang tidak puas pun membawa senjata seperti di film Rambo dan menghabisi mereka semuanya dengan senjata itu, tanpa satu orang pun yang tersisa. Terlihat Deprat melihat di laptop dengan penasaran siapa yang menolong Diana selama ini di dalam perjalanannya. Deprat pun kaget melihat foto bola, dan keringat di keningnya pun terlihat. Karena Deprat tahu dengan bola ini siapa, dengan rasa takut dia pun langsung menembak dirinya sendiri. Di depan kantor polisi, di situ terlihat orang lagi sibuk mengangkat mayat ke atas ambulan. Di sini Diana menghampiri bola, menyuruh melihat ke belakang mobil. Ternyata itu anaknya bola. Dia pun tidak berani menemui anaknya, karena anak itu tidak tahu siapa dia. Dari desakan Diana, bola pun menghampirinya, dan anak itu pun bertanya, "Kamu siapa?" Bola pun menjawab, kalau dia ayahnya. Film ini pun berakhir. Oh ya, mungkin film ini ada cerita lanjutannya. Di sini kita melihat kapal besar beserta orang-orang banyak di dalamnya. Di sini kita melihat ada seseorang yang tangannya terbuat dari logam dan mukanya seperti Terminator dan ingin menangkap bola. Apakah bola juga Terminator? Oke, kita tunggu aja film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung saya supaya saya lebih semangat lagi.